Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk temanku semuanya dimanapun kalian berada. Membahas suatu komentar yang dimana ada dari negara lain di luar negara saya yang berkomentar seperti ini. Aku memelihara monyet, tapi aku tidak menggunakan kalung dan tali. Ya, benar. Kita perlu ketahui terlebih dahulu, temanku. Beda negara, beda primata, beda pula karakternya. Di luar negara saya, jika saya perhatikan yang sering sekali dijadikan peliharaan, ada capucin, ada juga monyet laba-laba atau biasa disebut spider monkey. Nah, ada juga yang memelihara simpanse. Dari beberapa monyet ini bisa kita katakan kepintaran mereka memiliki kepintaran yang berbeda-beda. Tidak semua memiliki karakter yang sama dan bisa dikategorikan dengan karakter yang berbeda. Ada juga yang memang mereka jinak terhadap pemiliknya, tapi tidak dengan orang lain. Seperti yang saya pelihara ini, monyet ekor babi. Ya, monyet ekor babi ini adalah salah satu hewan koloni yang hanya mengenali koloninya saja dan hanya mengenali tuannya saja. Kita tidak bisa samakan dengan simpanse yang bisa dikatakan simpanse memiliki kepintaran jauh dari monyet ekor babi. Maka dari itu, temanku, kita tidak bisa menyamakan beberapa primata ini memiliki kepintaran yang sama. Jika kalian melihat di negara saya, banyak sekali seseorang yang menggunakan kalung, rantai, dan kalung serta tali. Ketika mereka mengajak jalan seperti ini, biasanya memegang seperti ini, lalu berada di keramaian. Ketika dia bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, maka monyet ekor babi ini biasanya ada yang takut untuk berinteraksi, ada yang nakal, ingin menarik sesuatu hal yang dia lihat dan belum dia ketahui, dan itu bisa menjadi permasalahan tersendiri saat di tempat keramaian. Maka dari itu, kalung dan tali digunakan sebagai kontrol pembatasan pergerakan untuk mereka tidak melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi apabila mereka melukai atau berbuat sesuatu hal yang merugikan, itu dapat menjadi permasalahan untuk tuannya sendiri. Maka dari itu, orang-orang yang memelihara monyet ekor babi maupun monyet ekor panjang selalu menggunakan safety atau pengaman seperti kalung dan rantai saat mengajak mereka bermain, karena bagaimanapun mereka adalah hewan liar yang saya selalu katakan tidak untuk dipelihara dan tidak bisa didomestikan. Maka dari itu, temanku, ini adalah video yang selalu membahas di mana karakter mereka sebenarnya, dan seandainya kita membawa mereka tidak menggunakan kalung dan tali, mereka melukai seseorang, itu adalah permasalahan yang sangat fatal dan bisa saja dibawa ke ranah hukum oleh orang yang tidak menerima karena hewan peliharaannya telah berbuat hal yang tidak mengenakan untuk mereka. Jadi dari sini kalian sudah tergambarkan ya, kenapa, ada apa, dan apa alasannya mereka menggunakan kalung dan tali. Itu alasan orang yang memelihara mereka menggunakan kalung dan tali. Sudah tahu seperti itu, kenapa kalian memelihara? Itulah hal yang unik dianggap dari beberapa orang untuk memelihara mereka. Primata adalah salah satu hewan eksotis. Untuk sebagian orang menganggap ini adalah hal yang tidak lazim, hal yang aneh untuk dipelihara. Sesuatu hal yang tidak umum untuk dilakukan itu menjadi daya tarik tersendiri. Maka banyak orang yang mencoba untuk memelihara mereka dan mendomestikan mereka untuk menjadi hewan peliharaan. Itulah kenapa banyak
dari kita memelihara monyet ekor babi maupun monyet ekor panjang, karena mereka adalah hewan yang tidak lazim dipelihara dan terlihat aneh untuk dipelihara. Jadi banyak orang yang mengikuti untuk memelihara mereka karena dianggap hewan eksotis. Itu di luar dari alasan mereka melihat bahwa primata adalah salah satu hewan yang lucu dan pintar. Selain itu, orang juga memelihara mereka ini dikarenakan ada alasan tersendiri di luar dari itu. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan, ada seseorang pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dan mengambil keputusan untuk mengadopsi bayi monyet, menganggap bayi monyet itu sebagai anaknya sendiri. Itulah yang sering terjadi, hal yang sangat fatal di kemudian hari, karena monyet ekor panjang maupun monyet ekor babi yang sudah sangat dimanjakan seperti anak manusia, kedepannya nanti karakternya akan membuat Anda kewalahan. Ya, kedepannya akan kewalahan. Primata semakin disayang akan mengeluarkan sisi buruk yang bisa dikatakan sangat merugikan, karena tidak ada koreksi, tidak ada pembelajaran, tidak ada pemberitahuan, tidak ada penanganan tersendiri untuk mengajarkan mereka bagaimana tata cara menjadi manusia. Itu membuat kalian akan menyesal di kemudian hari. Ya, mereka senang menarik, mereka senang merusak, mereka senang menggigit apa yang mereka lihat. Itu bisa menjadi sangat merugikan untuk kalian. Jadi temanku, alasan seperti itu tidak bisa dijadikan alasan untuk kalian bisa memelihara mereka, karena tidak memiliki anak, mengadopsi bayi monyet ekor babi maupun bayi monyet ekor panjang adalah jalan terbaik. Padahal itu sangat tidak baik. Bagaimana bayi monyet itu sangat mudah sekali didapatkan di negara Anda? Ya, monyet ekor panjang maupun monyet ekor babi sudah dianggap hama, merusak tanaman petani, yang dimana petani sudah menanam susah payah lalu mereka menghancurkan begitu saja. Itulah mengapa banyak anak monyet ekor babi maupun anak monyet ekor panjang sangat mudah ditemui karena alasan tersebut. Banyak orang yang memburu mereka dan menjual mereka ke kota maupun ke pasar hewan tertentu. Tidak semua pasar hewan menjual mereka, ya. Hanya beberapa pasar hewan tertentu yang mengadakan monyet ekor babi maupun monyet ekor panjang. Alasan itulah yang membuat mereka banyak diburu, lalu dijual ke beberapa kota untuk menjadi hewan peliharaan. Apa boleh monyet ekor panjang dan monyet ekor babi diperjualbelikan? Karena mereka yang dianggap hama dan bukan kategori hewan yang dilindungi seperti saudara-saudaranya, membuat mereka bebas dijual belikan. Ya, bukan karena mereka benar-benar bebas dijual dan diperbolehkan, tapi dengan alasan hama inilah menjadi dasar mereka diperjualkan di beberapa kota. Nah, itulah alasannya mereka ada di beberapa pasar hewan kota. Seperti ini temanku ya. Mereka tidaklah salah hidup di hutan memakan apa yang mereka lihat, tapi populasi manusia yang sudah sangat banyak itu membuat mereka harus memakan apa yang ditanam oleh manusia. Penghuni asli dari hutan adalah primata. Sebelum manusia berada di habitat mereka, primatalah terlebih dahulu yang sudah hidup di dalam hutan. Karena populasi manusia yang bertumbuh kembang sangat pesat dan sangat banyak, lahan dari habitat mereka dijadikan untuk pertanian. Nah temanku, itulah yang menjadi permasalahan yang sangat fatal.
manusia tumbuh serta berkembang sangat pesat, membuat lahan sangat dibutuhkan untuk memproduksi makanan untuk manusia sendiri. Terpaksalah banyak lahan yang dibuka untuk lahan pertanian yang pada dasarnya adalah habitat asli para monyet. Monyet itu tidak pernah salah, hanya memang tempat yang dijadikan lahan pertanian itu adalah habitat asli para primata, membuat beberapa primata konflik dengan manusia. Maka dari itu, monyet ekor panjang maupun monyet ekor babi dianggap hama. Alih-alih pada 10 tahun yang lalu banyak dari monyet ekor panjang maupun monyet ekor babi hanya ditembak secara sia-sia. Tapi belakangan ini semakin berkembangnya teknologi zaman untuk menggambarkan atau mendokumentasikan mereka sebagai hewan yang lucu dan pintar, membuat banyak orang berbondong-bondong memelihara mereka sebagai peliharaan yang unik, eksotis, menggemaskan, dan bisa dilatih sebagaimana manusia bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Dari sinilah temanku, mengapa mereka ini belakangan ini banyak dipelihara oleh manusia. Dari situlah banyak orang yang memelihara mereka, karena banyaknya media yang memperlihatkan mereka sebagai hewan yang lucu dan pintar. Maka dari itu saluran ini saya buat untuk menunjukkan bagaimana seseorang yang tidak mengerti apa-apa dan seseorang yang tidak memahami apa-apa memelihara primata seperti ekor panjang maupun ekor pendek, dan memperlihatkan karakter asli sebenarnya pada mereka. Dan inilah alasan video-video yang saya buat itu murni tidak ada aturan untuk mereka melakukan sesuatu, agar kalian tahu bahwa yang terlihat lucu sebenarnya tidak seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan di sini. Manusia membutuhkan lahan untuk memproduksi bahan pangan mentah untuk kebutuhan kita sebagai manusia, dan monyet membutuhkan makanan yang dimana lahan yang mereka gunakan adalah habitat asli mereka. Monyet membutuhkan makan, manusia membutuhkan makan, yang sebenarnya harus dilakukan agar mereka tidak banyak kontak fisik. Dalam pro kontra ini adalah memisahkan lahan pertanian dan memisahkan habitat asli mereka. Jadi tidak akan pernah terjadi yang namanya kontak fisik monyet dan manusia. Semoga apa yang saya katakan ini kalian bisa memahami, dan setiap video yang saya bahas ini semoga kalian bisa mengerti. Maka dari itu saya selalu menggunakan subtitle dari beberapa negara yang memang belum mengetahui karakter mereka sebenarnya. Oke, baiklah temanku. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton di saluran saya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.